minat dan bakat itu paling penting, yaitu menjadi basic awal dimana kita menentukan karir kedepannya, termasuk nih selain minat dan bakat juga adalah dukungan dari orang tua. CLBK bukan cinta lama bersama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di CLBK Collab. Nah, itu bahasa yang sangat sederhana. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, para pendahulu yang dulunya pernah jadi guru di Baknus. Ada Bu Eka di sini ya, guru yang sangat cantik. Karena di sini perempuan yang satu-satunya ya di antara tiga ganteng. Dan nah, ini ada Pak Pajar, guru Baknus dahulunya. Hari ini beliau ini kerja yang sangat jauh dan dipisahkan oleh jarak. Semoga tetap istiqomah menjalin hubungan Amin. suami istri. Dan tambah setia satu sama lain meskipun jarak, tapi tetap ya kerinduan harus dijalin. Hari ini kita akan membahas tentang karir Pak Pajri. Betul, karir. Karena memang lagi hotnya ya, masalah kelulusan ya. Kelulusan betul kelulusan. Menjelang kelulusan ini tentu pembahasannya sangat menarik Pak Iwan. Iya, untuk betul. kita bincang-bincang manja, bincang-bincang cantik mungkin. Iya. Biasa. Jangan lupa ini saya Betul, ucapkan betul. terima kasih kepada Bu Eka iya. dan Bu Pajar, Bu Pajar. Iya Bu Eka, Bu Iya, ibunya iya. Pajar Bu ya. Aduh. Ini ngomong-ngomong Bu Eka ini sebenarnya sama Pak Pajar ini pembuat konten juga ya Pak Iwan? Iya, kenapa kami undang Heeh. dan satu sama lain mengundang Betul, sebenarnya betul. tidak ada yang Betul, tidak ada yang mengundang. Jadi kita dipertemukan karena dengan cinta yang sama Iya, mungkin dengan ya. cinta yang sama, pelayanan BK mungkin Iya, ya, iya, kepada itu. siswa di masa pandemi Pandemi. seperti ini. Apalagi sekarang khususnya soal MTS juga SMK kan dia sudah mau lulus nih. Betul, Mungkin betul. pada bingung nih, makanya kita mengundang BK Baknus collab dengan kami BK Sahabat Siswa, channel BK Sahabat Siswa kami untuk memutus, bukan memutus mata rantai COVID ya, memutus kegalauan siswa-siswa yang mau kemana nih arahnya nih. MTS itu mau kemana nih, SMA kah, MA kah, atau SMA? Baik juga SMK Baknus sendiri siswa-siswanya mau ke mana kah nanti pergi? Nah, Ya, karena kegalauan ini terutama masa remaja Pak Iwan, Iya. sering merasakan galau yang begitu besar. Ya, terutama masalah masa depan gitu ya. coba mereka bersama. Nah, Bu Eka ini sudah mengatasi rasa galau. Itu sebenarnya Iya, lagi galau dengan mau berangkat lagi ke Bekasi. Kan gitu. Oke Pak Iwan, gimana ini selanjutnya Kita berangkat dari pertanyaan yang Oke, sangat betul. sederhana Yang saja simpel, ya. simpel saja, betul. Pertanyaan ini diajukan untuk semua tapi diwakili menjawabnya oleh Bu Eka karena betul. suara emasnya sangat dirindukan oleh sahabat BK Iya. atau BK sahabat siswa ya. Betul. Bu Eka, ada yang nanya nih, teman-teman dari siswa MTS maupun siswa SMK, apa sih Bu itu karir? Lah, Apa ya? Yang saya tahu itu keril, keril kalau naik gunung itu kantong. Ya. Apa Pak sih Iwan ini bisa Bu Eka? aja. mendadak stuck. Inilah dia. Kalau Apa ini Bu Eka nih? Karir itu, karir. Jangan aku dulu deh, asli aku. setak lu ya Allah. Biasanya aku kartun. Live. Nih, jawab ini belum tahu nih di luar sana ya Iya, penonton betul. setia. Penonton. Ternyata Bu Eka sama Pak Pajar adalah sepasang suami istri. Iya. Di buku nikah. Nah, gitu. Ini karirnya karir yang saya idolakan ya, Betul, menikah. betul. Ini udah pada menikah, ini udah. Alhamdulillah. Pertanyaannya Pak Pajar, dilontarkan ke Pak Pajar. Apa itu karir? Carrier. Karir Pak Pajar. Karir. Oke. Karir itu kan seperti saya sudah pernah ngobrol berbincang dengan sahabat saya ini Pak Ridwan juga Pak Paji tentang karir.
karir itu ada beberapa sebetulnya. Ada karir tentang melanjutkan sekolah, itu karir. Karir terus bekerja itu juga karir. Karir menikah itu juga karir. Kalau meninggal Meninggal juga itu karir. Perlu bimbingan, betul kan? oh iya Setiap sesuatu yang perlu bimbingan itu merupakan karir, termasuk bimbingan karir. Tadi Cak Faridwan kalau meninggal itu kan perlu bimbingan juga ya. Nah sama itu juga betul. karir meninggal gitu ya. oh Pak Iwan, iya itu bimroh ya ini kan bimroh namanya bimbingan rohani iya. Kalau secara garis besar karir itu adalah tujuan kalian mau kemana nanti setelah SMP atau MTS atau misalkan SMK, mau kemana? Apakah kalian itu mau lanjut bekerja atau kalian itu mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari MTS mungkin ke SMA atau SMK, atau mungkin dari SMK ke perguruan tinggi untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun ada juga yang langsung bekerja, ataupun ada juga yang langsung menikah. Itu merupakan pilihan kalian sendiri, karena BK sendiri hanya membimbing, memfasilitasi, menginformasikan baik dan buruknya, dan untuk pilihan karirnya itu dikembalikan lagi ke siswa. Dan untuk karir sendiri itu adalah, kalau istilah namanya menuju ke sukses gitu kan. Itu ada sukses, ada yang gagal, karena gagal itu adalah jalan menuju sukses betul. Itulah karir. Mungkin ada pendapat yang lain dari nih Bu Eka nih, mungkin Bu Eka di tengah pandemi ini, karena tema hari ini adalah membincang karir di tengah pandemi. Nah, ada nggak nih dari siswa MTS yang Bu Eka ajar nanyain tentang karir nih, seputar karir atau bentuk pelayan mensiasatinya di pandemi ini gimana sih Bu Eka? Banyak sih kalau untuk yang sekarang ya khususnya, karena mereka di karir, sebelum berangkat ke karir juga mereka masih kebingungan karena karir itu memerlukan pengetahuan, minat dan bakat. Pengetahuan, minat dan bakat. Karena karir itu memerlukan pengetahuan, minat dan bakat. Kalau misalkan minat dan bakat kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita jalani, otomatis akan berpengaruh juga terhadap karir yang akan kita pilih atau karir yang sedang kita jalani. Nah, anak-anak di MTS terutama itu banyak yang masuk mengenai Bu, apa sih bakat dan minat bakat saya? Bagaimana sih cara mengetahui minat dan bakat saya? Terus termasuk karir juga kalau di MTS ya, kalau di MTS. Bu, gimana sih ekstrakurikuler yang sesuai sama bakat minat saya? Itu juga termasuk bimbingan karir kan ya, ekstrakurikuler. Itu khusus untuk kelas 7 dan 8. Dan untuk yang kelas 9 yang sekarang sudah mulai banyak yang masuk, terutama di kotak curhat MTSN 2 Kota Bekasi, itu pertanyaannya seputar sekolah lanjutan. Bu, saya cocoknya sekolahnya di mana ya? Saya ingin jadi pengacara, tapi saya hobi memasak. Itu bagusnya saya masuk SMA atau masuk SMK? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sudah mulai masuk gitu. Jadi tadi kegalauan dan kebimbangan teman-teman di MTS soal sekolah lanjutan, ekstrakurikuler, minat dan bakat, sehingga memerlukan adanya bimbingan karir. Ya, bentuk pelayanannya itu bagus tuh, kotak curhat. Kotak itu curhat. Bukan kotak wah amal. bukan kotak amal, Itu ada lagi. apalagi amal jariah. Betul, ada lagi. Ya memang jenjang MTS khususnya yang MTS, SMP dan sederajat itu perlu adanya bimbingan minat dan bakat. Memangnya banyak pertanyaan, mungkin hampir sama dengan Bu Eka. Siswa-siswa di MTS 2 Garut pun sama seperti itu, mengenai saya ini mau ke Alia, cocoknya jurusan mana nih? IPA, IPS atau bahasa atau keagamaan. Jadi masih bingung karena mungkin karena keterbatasan tatap muka sehingga menggunakan media sosial mungkin ya. Jadi anak-anak pada bingung nih, makanya dari itu kami punya inisiatif untuk collab nih sama guru-guru dari SMK nih, biar nanti ada penjelasan kalau SMK itu seperti apa sih, misalkan kalau jurusannya ini seperti apa sih, biar kalian bisa lebih terang lagi. Oh, karir saya ini harus ke sini nih. Kalau misalkan ke IPA, kalau misalkan SMA nanti saya mau pilih IPA, saya mau pilih IPS, atau saya ke SMK saya mau pilih apa? Rekayasa perangkat lunak atau akuntansi. Itu bisa lebih jelas lagi. Nanti sobat-sobat bisa melihat videonya, penjelasannya dari kami ya. Oke. Nah, tadi menarik sebenarnya Pak Iwan. Ini masalah minat dan bakat gitu tuh. Untuk mengetahui minat bakat, karena bukan hanya siswa MTS saja yang galau dan merasakan itu. Bahkan siswa SMK juga yang ditangani sama Pak Ridwan ini, ya
terutama Pak Ridwan menanganinya ini khusus menangani siswa-siswa yang galau ya, yang galau karena memang karirnya ingin menikah gitu kan ya, ada yang bertanya seperti itu. Nah, untuk mengetahui mungkin siswa MTS ya yang ditangani oleh Bu Eka sama Pak Fajar, minat dan bakat kan sering bertanya tuh. Betul. Minat itu apa, mungkin bakat itu apa, kan itu sering yang harus dipahami oleh siswa-siswa sebelum kita mengarahkan kepada karirnya mereka gitu. Nah, kalau Pak Fajar terutama di masa seperti ini gitu ya, untuk mengetahui misalkan minat dan bakat siswa, kan dulu mah kalau tatap muka mungkin mudah ya, Iya. melihat bagaimana keseharian dia. Kalau sekarang gimana nih untuk mengetahui itu Pak Fajar? Kalau untuk sekarang memang kita menggunakan khusus di MTS 2 ya, kalau di MTS 2 Garut sendiri memakai Google Form. Google Jadi, Form, betul. kita men-share ke anak-anak, kemudian menginventarisir apa minat kalian, apa bakat kalian. Sebelum kita memberikan Google Form itu, kita menjelaskan dulu apa sih itu bakat, apa sih itu minat. Nah, itu sudah kita jelaskan, kemudian kita share. Nah, itu diinventarisir lewat seperti itu mungkin, karena jadi kalau misalkan beda ya tatap muka dengan online, jadi hasilnya itu beda gitu, karena hasil inventarisir minat dan bakatnya itu tidak langsung siswa tok gitu ngobrol tatap muka, jadi ngesiannya teh asal gitu, asal. Jadi kan kita tidak tahu sebenarnya itu siswa minat bakatnya seperti apa kalau seperti ini. Dan yang paling bedanya adalah siswanya banyak yang tidak mengisi Google Form. Nah, itu dia. Karena memang tidak bisa kita secara langsung gitu Pak Iwan ya. Iya. Kalau di kelas itu langsung kan dikasih tahu kamu harus ini. Sehingga minat bakat memang agak kesulitan gitu menurut Pak Fajar ketika dalam kondisi seperti ini. Mungkin Bu Eka gimana? Kalau saya juga sama sih sebetulnya, basis assessment aja. Jadi basicnya melihat dari assessment, termasuk kayak tadi menggunakan Google Form, minat dan bakatnya seperti apa. Cuman ya itu tadi masih sampai sekarang tuh masih aja kebingungan, minat itu apa, bakat itu apa. Meskipun kan kita jelaskan berkali-kali, tapi kan namanya anak MTS itu beda ya sama anak SMK, masa pra remaja awal tuh kan masih emang iya ya Bu ya, saya bakatnya makan Bu gitu, tapi saya minatnya sepak bola. Nah itu kan masih blunder, masih kebingungan loh anak-anak. Meskipun kita sudah jelaskan, karena pandemi ini mungkin kita cuman memberikan layanan lewat media video ataupun ya tadi kotak curhat yang bisa kita balas masing-masing. Cuman mungkin di antara bagi mereka masih ada yang kurang gitu, kurang kena atau kurang apa gitu. Termasuk kemarin kita juga udah sempat kerjasama dengan Ruang Guru untuk memberikan tes psikotes sederhana untuk melihat minat dan bakat anak ini kemana nih gitu kan, ini kemana. Tapi kan tetap aja lihat dari hasilnya, Bu katanya saya minatnya ke sini, Bu katanya bakatnya ke sini, kan itu agak susah juga ya untuk menjelaskan satu persatu anak gitu, karena ya tadi tidak adanya tatap muka. Jadi gimana? Saya juga mau bertanya sebetulnya nih. Pertanyaan umpan balik. Umpan balik nih. Khususnya karena memang untuk mengetahui karir ya kan, untuk mengetahui karir yang cocok dan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan nanti atau apa yang kita pilih nanti, minat dan bakat itu paling penting. Itu menjadi basic awal dimana kita menentukan karir kedepannya, termasuk nih selain minat dan bakat juga adalah dukungan dari orang tua, ya kan? Betul. Saya kan pengalaman pribadi nih ya, pengalaman pribadi. Dulu waktu SMP itu pengennya sih masuk SMA, cita-cita curhat. Cita-citanya pengen jadi guru bahasa Inggris gitu kan, cita-citanya pengen jadi guru bahasa Inggris. Tapi karena orang tua menginginkan saya masuk SMK, akhirnya saya masuk SMK dan SMK pun tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya kan pengennya rumpun IPA gitu kan, jadi apalah gitu, jadi dokter lah, jadi peneliti lah, jadi apa gitu. Tapi kan orang tua pengennya coba deh ke pariwisata gitu kan, ke perhotelan. Saya kan nggak tahu sendiri perhotelan kayak gimana nih, di hotel kerjanya apa, ngapain. Akhirnya kan mengikuti keinginan orang tua, karena tadi awalnya tidak ada dukungan dari orang tua untuk masuk ke IPA misalkan. Jadi didoronglah untuk masuk ke perhotelan, rumpun IPS. Nah, sampai akhirnya
saya juga bingung nanti ke depan mau jadi apa nih kalau udah masuk ke sini gitu kan. Menikmati sih perjalanan di SMK itu kan, menikmati, tapi kan masih bingung juga nanti kalau dari sini jadi apa, karena cita-cita dari awal selain jadi peneliti, dokter, guru gitu kan. Oh berarti saya bisa jadi guru guru perhotelan, karena sekarang kan sudah ada ya jurusan di SMK ya. Untuk khusus gurunya kan itu ada kan perhotelan. Oh ya udah berarti saya harus jadi guru. Nah kebetulan saat itu saya disadarkan karena ada yang namanya tes psikologi, tes psikotes waktu. Nah dulu sih kalau waktu SMK masih bingung kan, ini apa hasil tes psikotes itu apa gitu, seperti apa. Nah dulu saya ikut tes psikotes. Nah dari hasil tes psikotes itu menceritakan ada draft yang isinya saya itu cocoknya pekerjaan di lingkungan yang memang basicnya sosial. Nah, saya tanyalah ke guru BK. Nah, makanya ya perlu ada ya guru BK. Ya, betul. Penting. Ya, itu penting guru BK. Penting. Saya tanya ke guru BK saat itu Bu Irma ya, waktu di SMP 9. Saya tanya, Bu Irma yang itu kan. saya tanya kan, Bu, saya dapat hasil psikotes, hasilnya saya cocoknya di sosial. Berarti itu artinya apa? Oh, kalau sosial ini kamu bisa jadi penyuluh katanya, pekerja sosial, guru, dan lain sebagainya. Sampai memang mungkin udah takdirnya ya. Jadi balik lagi ke takdir. Nah, nanti saya tanya juga ke Pak Ustadz ya, apa hubungannya pilihan karir dengan takdir? Berarti ini merangkap spesialis spiritual. Guru BK juga, Ustadz juga yang luar biasa. Tapi benar sih kalau misal dilihat dari riwayat hasil psikotes tadi, nah dengan apa yang saya jalani sekarang, menjadi pekerja sosial gitu kan, termasuk sekarang menjalani profesi guru dan kebetulan guru BK gitu yang memang basicnya lebih ke sosial ya, lebihnya basic ke sosial. Berarti penting ya itu apa? Nah, apakah tes psikotes itu penting? Iya, nah kan seperti itu pertanyaannya. Jawablah Pak Fajri. Oke. Sebelum menjawab. Sebelum menjawab nih, ada iklan dulu Pak. Harus tahu nih teman-teman yang ada di sana, ternyata dua orang yang di depan saya pakai baju kapal lah. Oh betul. Iya. Info yang penting juga ini, karena di sini ada dakwah ya, sarana dakwah gitu. BK sahabat siswa, bukan polisi siswa. Bukan. Oh iya. Nah itu ya itu tuh penting juga itu. Penting. Itu juga BK itu bukan polisi siswa ya guys, tapi tapi BK itu sahabat siswa. Tolong nih garis bawahi. Berarti Kita sering siswa itu biasanya sering Menyalahartikan. keluar dari dulu sering mensalahartikan kalau BK itu apa? Polisi siswa ya. Sebetulnya bukan. BK itu adalah sahabat siswa. Dan teman-teman juga tahu lah pengertian sahabat-sahabat adalah mengingatkan dalam kebaikan. Meskipun kalian salah tidak akan membenarkan, tapi akan mengingatkan ya, adalah itu salah ya. Langsung balik lagi tadi betul. pertanyaan. Psikotes itu penting. Penting tidak. Okay. Kalau menurut saya, ya ini kalau menurut saya Berarti berbeda tidak saya. Kalau menurut kami saya diwakili ya kalau menurut saya. Pak Fajri. Kalau menurut saya berarti Pak Iwan nanti harus ditanya. Iya. Gitu. Oke, kalau menurut saya penting Bapak Fajar. Ya, kalau menurut saya penting. Kenapa psikotes itu penting? Karena di dalam psikotes itu banyak hal yang akan kita ketahui, gambaran diri kita kan itu yang paling penting. Di psikotes itu menggambarkan bagaimana diri kita. Berarti kalau diri kita itu mencakup kepribadian, mencakup karir dan lain sebagainya. Ya, intelijensi juga ada. Gitu. Artinya itu menggambarkan apa yang harus kita lakukan nanti ke depannya yang berkaitan tadi tentang masa depan, berkaitan dengan karir. Gitu. Tadi kan Bu Eka, ini kembali lagi ke Bu Eka ya. Menceritakan story ya, kehidupannya, ya story kehidupannya, curhat tentang kehidupannya, tentang masalah karir ya, yang berpengaruh dukungan orang tua. Tadi kan Bu Eka itu memilih hal-hal yang sebenarnya tidak dia sukai gitu ya. Betul. Berarti dia memang tidak minat di bidang itu. Tetapi dengan psikotes itu akan memberi gambaran bagaimana kemampuan lebih yang dimiliki oleh Bu Eka gitu. Nah itu yang paling penting. Ketika kita sudah tahu
maka kita akan menjalaninya dan akhirnya itu sesuai dengan passionnya Bu Eka sekarang gitu. Nah, psikotes itu ya seperti itu. Yang jadi Menggambarkan pertanyaan itu. sekarang untuk psikotes ini ya, paling cocok itu dilaksanakan pada jenjang mana sih? Apakah MTS atau SMA gitu? SMA SMK. Apa yang paling cocok itu di mana? Di air itu makan cuma selera Di darat. dimanapun cocok. Cocok. saya kira ya, Ya. saya kira cocok di MTS, cocok di SMK, cocok. Di jenjangnya, jenjang apa kelas 7 kalau MTS, kelas 9 atau SMK nya di kelas 10 atau di kelas Pertengahan kalau MTS tuh bagusnya menurut saya ya. Iya. Pengamatan ini. dia terawang. Terawang. Tapi jujur nih, saya tadi Heeh. Bu Eka sedikitnya pengen menanyakan itu kan minat dan bakat dengan takdir ya. Iya. Dan dukungan orang tua. Iya. Saya ada Betul. sedikit juga cerita. Mm-mm. Bahwasanya kan dulu itu saya nggak mau menginginkan cita-cita yang diinginkan oleh Orang tua. Oke. Sampai saya terangkan A sampai ke Z ke orang tua untuk memahamkan apa yang saya inginkan. Karena merasa saya itu minatnya di sana, bakatnya di sana. Tapi tetap orang tua nggak mau. Bahkan sampai saya menangis, pas saya pengennya di sini. Oh, pernah nangis? Pernah nangisnya tapi tidak seperti hal orang-orang di sana yang diputuskan oleh pacarnya. Oke. Nangis biasa saja. Nggak lebay. Nggak lebay sampai harus ke kamar mandi. Iya, betul. Enggak lebay. Saya lawan dan jelaskan, lawannya itu dijelaskan dengan cara yang Cara lemah yang- lembut. Tapi tetap bapak saya dan ibu saya nggak mau. Apa sih karir saya yang ditolak oleh ibu dan bapak saya? Apa? Yaitu menjadi polwan. Oh. Menjadi polwan. Polwan itu nggak bisa. Ini bagus ini ceritanya, ini inspirasi sebenarnya bagi yang lain. Jadi polwan. Nah, guys, Lawan lagi nih. harus tahu nih cita-cita Pak Ridwan ini Sebenarnya. ternyata cita-cita besarnya itu adalah Iya, menjadi impian besar. polwan. Nah, itu Cuma ditolak aja. cerita palsu sebenarnya, gara-gara sedikit bercanda Iya, lah. iya. Memang Kalau kalau saya cerita seperti ini, kalau untuk karir memang saya mengikuti orang tua saja sih. iya. Lumut Oke. aja, lempeng aja saya lempeng Emang aja. Ada orang Pak Fajar, kadang keputusan orang tua itu tidak baik menurut kamu, Betul. tapi di akhir itu adalah keputusan oh ini Nah, itu. benar. Kalau Gitu. saya mah itu, saya mah Nah itu Itu bisikan kalau sebenarnya. saya mengikuti ini aja, orang tua aja, kata orang tua dulu dari dari SMP ke pesantren saya pesantren, dari pesantren saya pilih jurusan pun pilihan orang tua. Pilihan pertama PAI, pilihan orang tua. BKI juga pilihan orang tua. Karena BK itu BK jadi guru BK aja, gitu aja. Jadi saya apply aja, bahkan kelulusan universitas pun di UIN saya yang ngambil orang tua bukan saya. Jadi saya cuma ngikutin aja orang tua, dan akhirnya kata Pak Ridwan tadi belum tentu pahit apa? belum tentu Yang terbaik menurut Pilihan orang tua itu belum tentu yang tidak baik menurut tidak kamu. baik menurut kamu, tapi Nanti akan terjauh di masa depan, tapi tetap tidak mengesampingkan nilai-nilai yang tadi. Yang pertama adalah minat, yang Iya. kedua adalah bakat itu. betul sekali. Berarti kita sudah ada beberapa kesimpulan yang dapat betul. disimpulkan. Mungkin nanti disebutkan oleh Pak Moderator kita ya. Apa saja ya? Belum dijawab tadi takdir. Oh, takdir. Takdir. Nah, ini paling sulit kalau udah kembali ke takdir biasanya gini, Karena memang ada pertanyaan juga yang masuk, ada pertanyaan juga yang Gitu. masuk. Ini teman-teman, ada keistimewaan doa. Doa yang paling istimewa dan cepat untuk dikabul itu adalah orang tua yang melahirkan kita. Kadang takdir itu akan merubah segalanya ketika ada kekuatan doa dari orang tua. Jadi terkadang misalnya minat dan bakat kita di A, tapi orang tua menginginkan di B. Ya, betul. Nah, di B. Tapi kita tetap harus jelaskan dulu ke orang tua, Pak, Bu, itu minat saya di sini, bakat saya di sini, hasil dari psikotes ya. betul. Karena mendeskripsikan tentang kita ya, arahnya kemana, biar nanti orang tua memahami. Sudah dijelaskan apakah itu ditangkap ke orang tua dengan cara yang baik, misalnya oh gitu ya. Ada yang orang tua yang ngejelasin, oh ya udah ikuti aja itu. Ada juga yang seolah-olah melawan gitu. Karena jujur minat dan bakat itu akan dirubah juga sebenarnya kalau dalam kaidah epistemologi doa, kekuatan doa ini TK ini, kekuatan doa dari bukunya Dadang Ahmad Fajar ini. Epistemologi doa Dadang Ahmad Fajar. Jadi takdir itu akan merubah segala sesuatu karena kekuatan doa dari seorang ibu terutama.
nanti juga akan terasa. Apa terasanya? Bu Eka terasa hari ini ya. Iya betul. Pak Fajar terasa hari ini, tapi saya terasa juga hari ini, tapi sedikitnya saya juga melawan ke orang tua. Saya dulu nggak mau untuk kuliah karena di dunia imajinasi saya ingin punya uang, punya rumah dan lain sebagainya bisa diraih dengan Selain dengan bekerja. Iya. Tapi nggak tahu dengan kekuatan doa mindset saya berubah. Oh ternyata harus kuliah. Dan sekarang enaknya Pak Fajri. Nah, sebelum kesana nih itu gambaran tentang itu ya. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan kekuatan doa orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mencintai kita, suami, anak dan sebagainya ya Pak Fajri. Ini belum disinggung masalah SMK sebagai penutup nih. SMK belum disinggung. SMK ya, kita SMK nih. belum disinggung. Tapi nanti boleh ya ngomong masalah SMK di channel saya ya. Oh, boleh. Boleh ya. Beda aja Pak Fajri aja. Kita ini sekarang berfokus di MTS. Nanti untuk konten selanjutnya kita akan diundang oleh channel Eka Chandra Oktaviani untuk membahas tentang SMK. Yang pastinya karir itu banyak ya Pak Fajri, bukan terpaku di pekerjaan saja. Ada karir menikah, ada karir untuk melanjutkan wirausaha. Terus ada juga bekerja, karir, dan meninggal dengan posisi yang husnul khotimah juga itu adalah karir yang sesungguhnya dalam pandangan Islam ya. Gitu. Karir yang sesungguhnya itu ya Pak Fajri. Mungkin ada kata-kata mutiara dari Pak Fajar dan Bu Eka sebagai BK, sahabat siswa sahabat BK. Sahabat BK. Gimana Pun? Bu? Dari Bapak dulu mangga. Dari Bapak. Baik sahabat-sahabat para insan. Baik teman-teman semua, ternyata sangat penting lagi bagi kalian, khususnya bagi siswa-siswa MTS, baik MTS maupun SMA, kalian penting untuk berbincang, menceritakan rencana karir kalian khususnya ke guru BK. Jadi akan dengan sekarang mungkin bisa via WhatsApp ya, bisa via by phone, itu bisa kalian lakukan. Jangan sampai kalian salah memilih jurusan. Terutama tadi ada beberapa faktor pendukung ya untuk karir itu sendiri. Pertama adalah orang tua. Sudah jelas sekali itu orang tua sangat penting. Kedua adalah hasil psikotes. Kalau kalian melaksanakan psikotes itu sangat penting untuk penunjang karir kalian, pilihan karir kalian ke depan. Dan yang ketiga adalah pilihanmu terhadap karir kamu, karena yang menjalankan karir kamu adalah diri kamu, bukan orang tua, bukan siapapun. Jadi pilihan karir kamu itulah tanggung jawab kamu. Sukses itu perlu proses, tidak instan seperti mie instan ya. Iya. Dari Bu Eka ini kata-kata sejuknya. Saya menunjukkan kata-kata yang lebih sejuk ya. Karena perempuan itu bahasa hati. Bahasa laki-laki bahasa nafsu. Bahasa nafsu. Bukan. Gimana Bu Eka nih Bu Eka? Yang tadi kita simpulkan aja ya. Jadi karir itu adalah tujuan hidup. Nah, jangan sampai karir yang akan kita pilih atau tujuan yang kita pilih itu suatu saat malah membuat kehidupan kita redup. Ya. Ya ada penerangan. Kayak sekarang ya, redup. Karena tidak adanya penerangan. Penerangannya dari mana ya? Tadi mengetahui minat, bakat dan juga minta dukungan dari orang tua. Gitu aja lah. Oke. Luar biasa Pak Iwan ditutup dengan kata-kata yang sangat indah dan cantik. Bahwasannya karir itu adalah tujuan hidup kita ya. Sehingga BK mungkin salah satu yang akan menjadi penerang kalian. Selain BK juga tadi orang tua ya. Orang tua atau teman-teman kalian juga bisa menjadi penerang kalian dalam mencapai tujuan hidup itu. Buat teman-teman yang ada di luar sana yang nonton sambil rebahan, yang sambil enjoy dan tertawa-tawa, ambillah sisi positifnya dari bincangan-bincangan kami. Pasti ada lah, yakin saya itu. Setidaknya mencerahkan kalian yang ada di sana. Saya teringat bahwasanya karir itu ibarat seperti mimpi, dan Soekarno pernah dimaktubkan dalam sebuah karya tulisnya, sebuah bukunya. Jadi kalian bermimpilah setinggi mungkin. Ketika kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang.
itu saja Pak Iya, Fajri. Oke. Terima Untuk kasih. Pak Fajri, mungkin ya, terima kasih kepada Terima bintang tamu kita bintang ya. tamu kita yang sangat super. luar biasa Ya, ya. Pak Fajar Sangat yang meluangkan super, waktu. ya, betul, meluangkan Bu waktu. Eka ya. Harusnya berangkat ke Garut kayaknya hari ini. Iya. Bu Eka juga Dan sama Bu Eka harus ke Bekasi, ke Bekasi. tapi karena ada Iya, ada- ada undangan yang sangat penting ya. Ya, Sangat penting. Kita sekali. utamakan ini Betul, karena diutamakan. masih keluarga. Nah, terima kasih banyak sekali Betul, lagi ya terima kasih Pak banyak, Pak betul. Fajri kepada dua orang Dua yang orang. sangat mencerahkan siswa-siswi yang ada di sana di Mudah-mudahan sekolah. juga Pak kita tidak berhenti untuk menginspirasi Ya, anak-anak di masa pandemi Pandemi seperti ini. ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Iwan, Iya. Bu Eka dan Pak Bajar. Kita tutup saja. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, sahabat siswa.